DNA Deoxyribonucleic acid adalah molekul yang menyimpan informasi genetik pada semua organisme hidup termasuk manusia. Tahu nggak sih, ternyata kita bisa loh mengekstrak DNA kita sendiri di rumah. Cukup dengan kumur-kumur pakai air garam, campurkan dengan sabun dan alkohol, dan tada, lendir-lendir yang ada di bagian atas itu adalah DNA kita. Tapi kalau kalian pikir dengan melihatnya di bawah mikroskop semua rahasia genetikmu itu akan terungkap, pikir lagi deh. Bahkan mikroskop paling canggih sekalipun nggak bisa membaca kode genetik kita. Jadi gimana sih cara kita membaca genetiknya? Dan kok bisa ya kita bisa sampai di titik dimana DNA ini bisa kita baca? Nah, jawabannya itu ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Kary Mullis, seorang ilmuwan yang menemukan polymerase chain reaction atau PCR. Namun faktanya di balik itu ada cerita unik, guys. Kary Mullis ini adalah seorang pecandu salah satu jenis narkotika, bahkan jenis narkotika yang cukup berat ya guys, yaitu LSD. Nah, kok bisa? Dan nggak cuma itu ya, di balik penemuannya ini Kary Mullis sendiri itu adalah seorang sosok yang cukup kontroversial. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisahnya itu dimulai dengan Kary Mullis, seorang ahli biokimia yang brilian tapi cukup nyentrik. Jadi kisahnya itu dimulai dengan Kary Mullis, seorang ahli biokimia yang brilian tapi terkenal nyentrik. Di tahun 60-an saat masih kuliah di Berkeley, Mullis lebih suka pakai LSD daripada ikut kuliah. Dia bahkan pernah ngumpulin disertasi yang isinya itu bercandaan semua, sampai-sampai profesornya itu dibikin jengkel. Tapi ini bukan cuma fase sesaat ya, sifatnya ini terus berlanjut sampai setelah lulus. Setelah lulus, dia pindah-pindah kerja dari lab kardiologi, kemudian dia nulis fiksi, terus jadi tukang roti. Nah, jadi saat dia kerja serabutan ini, dia ketemu dengan orang yang bernama Tom White. Tom White ini akhirnya nawarin dia kerja karena melihat kemampuan Mullis yang bisa meracik obat-obatan halusinogen. Wah, parah juga ya dia. Sekolah sampai S3 ilmunya itu digunakan untuk hobinya meramu obat-obatan halusinogen untuk dia pakai sendiri. Nah, Setos, perusahaan yang menawari Mullis bekerja, adalah salah satu perusahaan bioteknologi pertama yang lagi naik daun di tahun 70-an. Karena banyak penemuan yang baru dan seru pada saat itu. Salah satu penemuan yang paling penting adalah enzim restriksi gunting molekuler yang bisa memotong DNA di urutan tertentu. Setos ingin pakai enzim ini untuk tes diagnostik berbasis DNA. Nah, tapi ada masalah. Metode yang mereka gunakan pada saat itu, yaitu Southern blot, adalah metode yang sangat tidak efisien. Lama banget, ribet, dan harus pakai bahan radioaktif. Bayangin aja nyari satu huruf tipe di dalam buku yang setebal miliaran. Itulah tantangan yang mereka hadapi pada saat itu. Southern blot ini melibatkan banyak sekali langkah, yaitu menghancurkan DNA dengan enzim restriksi, memisahkan fragmen berdasarkan ukuran pakai elektroforesis gel, mendenaturasi DNA, kasih prop radioaktif, kemudian baru dideteksi radioaktivitasnya. Memang sih bisa, tapi ini bener-bener lama ya, ribet, dan sama sekali nggak praktis, tidak bisa untuk diagnostik secara cepat. Nah, mereka ingin membuat diagnostik ini cepat dan praktis, guys. Nah, pada saat Mullis masuk di perusahaan inilah ia mendapatkan tugas untuk membuat prop DNA radioaktif. Nah, tugasnya Mullis ini repetitif, berulang-ulang, dan membosankan. Nah, situasi bosan yang dialami Mullis ini bikin Mullis jadi temperamental. Tapi untungnya tidak lama kemudian
ada otomatisasi yang menyelamatkannya. Nah, jadi tugasnya itu diganti oleh mesin, oleh komputer. Akhirnya Kang Mulus ini jadi gabut guys. Nah, kegabutan itu mendorong ia untuk berpikir lebih dalam dan berpikir kreatif. Nah, pada saat suatu malam di tahun 1983, saat Kang Mulus ini sedang nyetir menuju ke kabinnya, Mulus ini berpikir, nah dia sadar daripada susah payah nyari mutasi sel yang kecil di lautan DNA yang luas sekali, mending dia bikin salinannya aja. Nah, bikin saja miliaran salinan dari DNA tersebut, jadi nanti lebih mudah guys untuk dicari dan diamati. Nah, inilah awal mula dari PCR. Nah, awalnya Mulus ini membayangkan proses 3 langkah, yaitu pertama, pasang fragmen DNA pendek yang disebut dengan primer di kedua sisi urutan DNA target, kemudian pakai DNA polimerase, enzim yang secara alami menyalin DNA untuk memperpanjang primer dan membuat untaian DNA baru. Ketiga, ulangi siklus ini berkali-kali. Nah, percobaan awal PCR itu gagal guys dan diragukan oleh rekan-rekan di Cetus. Nah, mereka pikir idenya itu terlalu sederhana dan pasti udah ada orang yang mencobanya tapi gagal. Namun Mulus ini kekeh dan percaya banget kalau PCR ini akan berhasil dan eksperimennya ini signifikan guys. Nah, akhirnya beberapa temannya itu mendukungnya guys, karena si Mulus ini kekeh banget. Nah, akhirnya Cetus itu membentuk tim untuk membuktikan lebih lanjut apakah PCR ini berhasil atau tidak. Dan pada akhirnya di tahun 1985 tim tersebut berhasil membuktikan kalau PCR benar-benar berfungsi. Tapi ada masalah lagi guys. Penggunaan DNA polimerase yang biasa menyebabkan masalah karena enzim ini tidak tahan terhadap suhu tinggi yang dibutuhkan oleh proses denaturasi. Denaturasi ini adalah tahap di mana suhu mencapai sekitar 94-98 derajat Celcius untuk memisahkan untai ganda DNA menjadi untai tunggal. Suhu tinggi ini menyebabkan DNA polimerase rusak sehingga harus diganti dengan enzim baru setiap kali siklus dilakukan. Namun sebenarnya solusinya itu sudah ditemukan guys beberapa tahun sebelumnya. Nah, jadi pada tahun 1964 ahli mikrobiologi Thomas Brock dan muridnya Hudson Fries menemukan bakteri yang diberi nama Thermus aquaticus atau biasa disingkat TAQ, yang hidup di mata air panas Yellowstone. Awalnya mereka berpikir kalau penemuan bakteri di air panas Yellowstone ini tidak signifikan. Namun bakteri ini mengandung polimerase tahan panas yang cocok banget untuk PCR. Akhirnya Mulus ini menggunakan bakteri ini untuk menyempurnakan PCR. Sempurna deh PCR. Nah, ternyata penggunaan Thermus aquaticus ini juga dapat memperpanjang untai DNA dengan efisiensi yang tinggi, memungkinkan amplifikasi DNA yang cepat dan signifikan. Nah, jadi sempurna banget ini untuk PCR ini. Tapi sayangnya kesuksesan PCR ini diwarnai sedikit konflik guys. Cetus ini buru-buru mematenkan teknologi ini, sementara Mulus ini ngaret ya, nunda publikasi papernya. Akibatnya tim Mulus ini menerbitkan temuan mereka lebih dulu dengan Mulus sebagai penulis keempat. Nah, ini membuat Mulus marah ya. Mulus ini akhirnya keluar dari Cetus karena merasa dicurangi. Nah, namun pada akhirnya Mulus ini dapat hadiah Nobel Kimia pada tahun 1993. PCR jadi landasan biologi modern. PCR juga merevolusi diagnostik forensik, upaya penyatuan keluarga, penelitian DNA purba, dan berperan penting dalam menangani pandemi COVID-19. Jadi penemuan Mulus ini signifikan banget guys, betul-betul mengubah dunia. Namun sayangnya setelah meraih ketenaran berkat penemuannya yang luar biasa, Gary Mulus ini justru menggunakan popularitasnya untuk mempromosikan pandangan-pandangan yang cukup nyentrik dan tidak jarang kontroversial. Dia secara terbuka menyatakan kalau LSD ini membantunya dan memacu kreativitasnya dalam menemukan penemuannya, yang menjadi pernyataan yang cukup berbahaya.
Nah, dia juga secara terbuka menyatakan pandangan skeptisnya terhadap perubahan iklim dan menyebutnya sebagai fenomena yang dilebih-lebihkan dan tidak cukup didukung oleh data yang kuat. Hal ini menyebabkan perdebatan sengit, terutama di kalangan ilmuwan yang bekerja keras untuk membuktikan dampak buruk dari perubahan iklim terhadap planet kita. Bukan hanya itu, Mullis juga meragukan hubungan antara HIV dan AIDS. Dia percaya bahwa HIV bukanlah penyebab dari utama AIDS, yang bertentangan dengan konsensus ilmiah global. Pandangan ini benar-benar sangat berbahaya, khususnya di Afrika Selatan di mana krisis AIDS menjadi masalah serius. Sayangnya, pandangan Mullis ini bahkan mendorong beberapa kebijakan kesehatan yang salah arah di wilayah tersebut, menyebabkan banyak nyawa hilang akibat penanganan yang tidak memadai. Nah, yang lebih aneh lagi, Mullis ini juga percaya pada astrologi, ya zodiak dan posisi bintang, yang jauh dari pendekatan ilmiah yang biasa dipegang oleh komunitas sains. Jadi begitulah kisah Kary Mullis, seorang ilmuwan jenius pecandu LSD yang berhasil memenangkan hadiah Nobel berkat penemuan revolusionernya. Mungkin pandangan-pandangan anehnya tentang perubahan iklim, HIV, AIDS, hingga kepercayaan astrologi itu disebabkan oleh gaya hidupnya yang unik ini, guys. Kary Mullis ini adalah bukti bahwa jenius tidak selalu berarti sempurna. Dia menunjukkan bahwa inovasi besar bisa datang dari pemikiran yang tidak biasa. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah benar gaya hidup Mullis ini justru menjadi kunci kreativitasnya, atau malah membatasi potensinya sebagai ilmuwan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.